Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan UGD Channel Pinjol, yang mengupas tentang solusi, informasi, seputar pinjaman online. Halo. Halo, Ibu. Iya, dari mana ya ini ya? Iya, Pak. Nanti tolong sampaikan ya Pak ke Ibu untuk limit di aplikasinya sudah kami sediakan, tinggal dicairkan saja. Nanti bisa dicek di aplikasi ya. Maaf, ini dari mana? Dari Dana Rupiah Pak. Dana Rupiah Pak. Dana Rupiah ya. Gimana? Ya, Emang mengajukan Pak istri saya Pak? belum mengajukan Pak. Kami Kok sudah hanya disediakan menginfokan. limit? Gimana? Ya, limitnya sudah kami sediakan, tinggal dicairkan saja Bapak ya. Enggak, saya tanya dulu. Ini dari Dana Rupiah. Ah, Menyediakan limit istri saya, emang istri saya mengajukan? Pak, kalau istri Bapak mengajukan untuk limit yang sudah kami sediakan, otomatis akan cair ke rekening Ibu. Enggak, gini Ya, loh. kalau Bapak Ibu belum mengajukan limit yang sudah kami sediakan itu tidak bisa dicairkan. Iya, kecuali Ibu makanya. bisa mengajukan. Kok bisa ngasih limit itu? Kan kalau orang pinjam kan pengajuan dulu baru dikasih plafon, ya kan? Kok Ya. ini belum mengajukan sudah dikasih plafon limit? Kan lucu Pak. Karena Ibu ini kan sudah melengkapi data-datanya Pak. Kapan Pak? Sudah, dia ini kan pengguna lama. Enggak, kapan di Dana Rupiah melengkapi data-datanya? Apanya? Enggak, kapan mengajukan pinjaman? Kan katanya enggak mengajukan pinjaman. Maksudnya iya, Ibu ini kan tidak mengajukan pinjaman. Kok dikasih limit enggak mengajukan pinjaman? Bapak, dengarkan kita dulu ya. Semua fintech memang prosedurnya sama, hanya saja sistemnya berbeda, ya. Jadi mengenai Bapak memberikan jawaban statement yang Bapak sampaikan ke saya bahwa beliau tidak mengajukan kenapa sudah diberikan limit, sudah diberikan limit itu belum tentu sudah ditransfer limit atau dana yang sudah kami sediakan. Betul, saya paham gitu loh. Gini loh Pak, masalahnya dapat data-data istri saya dari mana kalau istri saya nggak mengajukan? Pak, kalau Ibu tidak melakukan registrasi, tidak mungkin kami berikan limit dana di aplikasi. Tidak mungkin kami ACC. Enggak, kalau boleh tahu beliau. Kapan mengajukan registrasinya Pak? Bisa tanya untuk itu tidak dana Pak. Ya enggak, saya kan tanya Anda kan pegang datanya Pak, katanya punya datanya. Enggak apa-apa gitu loh, kita sharing-sharing gitu loh Pak. Pak, Bapak paham tidak yang saya sampaikan? Di situ bukan ranah saya. Jika Bapak ingin menanyakan hal tersebut, bisa hubungi customer service. Iya, enggak gitu Pak. Beliau mengajukan di tanggal berapa? Kan Anda petugas Pak, Anda petugas ngasihkan limit tadi berstatement istri saya mengajukan registrasi. Berarti kan Anda tahu Pak registrasinya kapan. Bapak siapa saya bicara? Ini dengan Bapak siapa saya bicara? Saya suaminya Bapak, Pak Nugraha. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Nugraha. Dengan siapa? Pak Nugraha, suaminya ada apa? Bapak suaminya kan? Bisa ditanya Ibu Fana. Kenapa saya harus tanya kalau Anda saja komunikasi dengan saya langsung, kenapa toh Pak?
bisa dicek langsung tidak di aplikasinya. Di situ kan ada Pak, di aplikasi tersebut ada. Beliau pertama kali mengupload data itu di tanggal berapa ada semua. Terus gini Pak, saya tanya, bener, mungkin di aplikasinya ada. Kalau saya login kan nggak bisa Pak. Sampaikan secara langsung ke Bapak, sama halnya saya membuka privasi, karena Bapak bukan yang meskipun suaminya. Lah terus kalau nanti kalau istri saya nggak bisa, ini dicairkan ya, istri saya nggak bisa bentar Pak, biar Anda tahu maksud saya, bentar ya, ini contohnya ya, kalau istri saya pinjem terus suatu waktu gagal bayar, nanti kan pasti saya sebagai suaminya yang dituntut bertanggung jawab juga toh Pak. Kenapa saya cuma tanya kapan mengajukan kok susah amat gitu loh Pak. Kalau Bapak tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, ya jangan egois gitu Pak. Beliau sekarang Bapak sudah tahu, beliau sudah terdaftar di aplikasi kita dan sudah pernah berkompet registrasi. Namun beliau belum mengajukan, ya. Kan lucu toh Pak. Bapak tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, bisa sampaikan ke beliau. Iya bener Bapak, gini loh Pak, kenapa sih sulitnya istri saya ngajukan hari ini tanggal sekian, saya kan bisa nanti waktu tanya, kalau dia mengelak kan saya bisa punya data gitu loh Pak. Ini kan fintech resmi Pak, saya makanya menghargai Bapak sebagai yang bekerja di fintech resmi. Maksud yang Bapak sampaikan tuh apa, gimana? Gini, tadi Anda berstatement, istri saya katanya sudah registrasi. Saya kan menanyakan, kalau Anda sudah mengatakan sudah registrasi kan berarti ada data registrasinya di situ. Kapan gitu loh Pak. Saya cuma tanya itu kok, simple kok gitu loh. Bapak tahu privasi tidak? Lah kalau tahu, meskipun Bapak suaminya, ya, kita tidak sembarangan Pak ingin mengungkapkan saya menghargai. Paham. Anda sesuai prosedur, saya paham Pak. Tapi gini Pak, Anda bilang Anda sesuai prosedur, saya paham itu bagus. Tapi gini Pak, walaupun sesuai prosedur kan ini kan suami, satu. Yang kedua, nanti kalau sampai seperti yang saya bilang gagal bayar, sebagai suami pasti juga akan dituntut untuk tanggung jawab oleh aplikasi Anda. Walaupun saya tanya aja tidak dijawab, berarti kan egois toh itu. Bapak bisa tanyakan langsung ke istri Bapak. Oh gitu. Bisa dicek handphonenya. Ya nanti kalau sampai gagal bayar jangan nagih ke suami ya Pak ya. Nanti kalau ini jelas Pak. Jelas gimana? Untuk hal tersebut yang ditagih sudah jelas Ibu. Seumpama saya dijadikan kondar, nanti saya ditagih nggak Pak? Gimana? Kalau saya dijadikan kontak darurat, saya ditagih nggak Pak kira-kira? Bapak tidak ditagih, hanya saja Bapak dimintai keterangan. Nah, kenapa kalau menghargai privasi, terus privasi saya di mana itu nanti wong saya tanya simpel aja Anda persulit. Sebagai kontak darurat saya tanya. Lah suaminya loh Pak, suaminya tanya kapan aja nggak boleh, baru gitu gagal bayar dihubungin itu kan egoisnya pinjol itu loh. Bapak dihubungi hanya dimintai tolong untuk sampaikan ke beliau, bukan untuk menagih, bukan untuk ditagih. Tapi ya kan? Berarti nggak ada kewajiban saya juga untuk menyampaikan Pak, itu privasi saya gitu loh. Salahnya di mana saya tanya? Nggak salah. Privasi tadi loh, Anda bilang privasi. Saya tanya aja Anda bilang privasi. Terus betul. Sekarang begini Pak ya. Saya mengatakan privasi, ya kan? Nah, Bapak menyampaikan kalau saya dicantumkan sebagai kontak darurat gitu kan. Otomatis kita tahu dong untuk kontak darurat Bapak itu. Nah, terus privasi saya di mana? Kalau saya nggak mengizinkan sebagai kontak darurat, tahu-tahu dicantumkan terus Anda hubungin, berarti saya bisa menuntut gitu. Maksudnya Bapak enggak gini. Dengerin dulu Mas, dengerin dulu biar paham. Ibu cantumkan Bapak sebagai kontak darurat. Namun Bapak tidak tahu, kalau Bapak nomornya dicantumkan. Iya, itu kan privasi saya Pak, berarti nomor saya Bapak gitu loh. Bisa Pak, itu ada langkahnya lagi. Bapak bisa konfirmasi betul tidak beliau mencantumkan Bapak. Terus fintech lepas tangan gitu ya. Wah, saya punya datanya, saya ngubungin Anda. Ini customer service kita ya. Iya, paham. Tapi berarti gini Mas, Bang. Bentar.
menyalahkan pihak kita itu salah. Iya, nggak mau disalahkan kamu, situnya nggak mau salahkan, maunya salahnya di nasabah semua. Padahal saya nanya aja sebagai suaminya, nanya kapan registrasinya aja nggak boleh, itu nggak salah katanya. Tapi sebetulnya kalau di bank aja Pak, saya nggak tanda tangan nggak bisa cair Pak, itu bank Pak, gitu loh. Kalau Bapak di posisi saya, Bapak pasti. Ya udah nggak usah nawar-nawarin lah Pak, itu pinjaman online tuh sama saja, ilegal sama ilegal tuh sama saja. Kan saya menawarkan, kenapa Bapak yang repot, saya tanya. Ya itu istri saya, nanti ada apa-apa emang kamu tanggung jawab? Nggak tanggung jawab kan? Mas saya tahu. Halah, kamu itu mau menangnya sendiri, namanya rentenir itu kayak gini, gitu loh. Iya. Ya udah, ini dari Dana Rupiah kan? Ini penawaran Dana Rupiah kan? Ya nanti tak repot ke AFPI aja ini. Ini saya rekam loh Mas. Ya. Ini saya rekam loh Mas. Nanti tak repot ke AFPI bahwa Dana Rupiah menawarkan caranya seperti ini gitu loh. Mau Bapak rekam, mau Bapak live ya, nggak masalah. Iya nggak masalah, aku pun juga nggak masalah. Ngapain masalah? Kita punya aturan perundang-undangan kok. Benar, karena memang dari pihak kita benar. Benar gimana? Saya sebagai suaminya tanya istrinya kapan pengajuan aja nggak dijawab, bener. Rahasia-rahasiaan nanti kalau ada apa-apa nuntut untuk bayar, gimana sih? Apa Nggak beres itu. Kalau yang bersangkutan, iya kan? Nah, terus salah kami di mana? Saya tanya. Salahnya Anda tadi gini loh, statement katanya sudah disiapkan limit, sudah mengajukan diri, ibaratnya mengajukan registrasi. Saya nanya simple, registrasinya kapan? Anda nggak bisa jawab kok. Salahnya. Anda nggak bisa jawab sebagai petugas, gimana ngomong sudah registrasi tapi nggak bisa jawab. Terus saya mau percaya. Atau ini atau ya pegawai, memang semua pegawai Pak. Nggak mungkin bosnya ngurusin kayak gitu sendiri. Nanti semua ngomong pegawai Pak. Nggak gitu Pak. Kalau Anda itu sudah kerja harus menguasai bidangnya dong Pak. Gitu loh. Langsung Pak, kalau Bapak mengatakan kita rentenir tidak membutuhkan dananya, bisa bicarakan baik-baik, musyawarah. Ya udah, nanti tetap gak mau saya suruh ambil kayak ginian lah. Ini paling juga dapat data dari aplikasi lain gitu paling mungkin. Biasa ya, pinjaman online kan modusnya kan begitu Pak, pinjaman online itu saling terhubung. Kita yang maksud ibunya, padahal ibu sendiri yang melakukan registrasi dengan kita. Betul saya kan, tanya Pak? Kalau Anda bilang gitu, saya tanya kapan, Anda nggak bisa jawab, terus saya suruh percaya. Kapan Bapak bisa hubungi customer service atau Bapak ngapain hubungin customer service? Anda yang hubungin kami kok, harusnya Anda punya data valid dong. Apa itu ada di aplikasinya. Ya. Kayaknya nggak nyambung Bang, kita Bang ngomongnya Bang, Anda cuman gini aja, Anda tuh marketing gitu aja, menawarkan pinjaman gitu aja, sudah selesai lah. Bagaimana? Saya tanya. Ya udah selesai gitu aja. Saya tanya. Gimana maksudnya gimana? Anda lucu lagi. Anda lucu lagi. Anda lucu lah. Anda ngomong petugas juga nggak punya datanya, saya juga nggak tahu Anda petugas. Kalau kayak gitu kan nggak ada saling percaya. Ya udah. Ngapain Anda hubungi nomor ini? Anda dapat nomor ini dari mana gitu loh? Sendiri Bapak ya. Aduh. Karena kita punya sistem dan aturan sendiri. Saya juga punya aturan gitu loh. Gak usah minjam di pinjol, rentenir gitu loh. Minjamnya di bank aja yang syariah banyak gitu loh. Halo Bang, kok lari Bang? Malu ya Bang ya, kalah debat ya Bang. Ya itu tadi dari Dana Rupiah menawarkan pinjaman dengan katanya melakukan registrasi, nasabahnya sudah melakukan registrasi, terus sudah disiapkan limit, kan lucu. Pinjam aja enggak, tapi sudah disediakan limit suruh menyairkan. Itulah jebakan pinjaman online. Dan saya yakin dari aplikasi itu, dari pinjaman online itu mendapatkan data-data diri kita itu dari aplikasi yang lain. Karena apa? Dari pengakuan-pengakuan DC, pengakuan pekerja-pekerja pinjaman online, bahwa satu sama yang lain itu, satu aplikasi dan lainnya itu kebanyakan terhubung, apalagi satu bos itu memiliki beberapa aplikasi. Begitu juga yang legal, itu satu bos memiliki beberapa aplikasi, baik legal maupun ilegal, bahkan disinyalir, diduga
aplikasi legal itu mempunyai aplikasi ilegal, makanya dia nyomot dari data-data di aplikasi lain, saling terhubung. Kalau lebih jelasnya lihat video kami pengakuan DC, bisa Anda pelajari pengakuan DC itu cara kerja pinjaman online seperti apa. Silahkan lihat video kami dengan linknya di atas ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.